Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sugimin, MPD, selaku Kepala SMP Pengulangan Jaya. Yang saya hormati Ibu Tririni, selaku Wakil Kepala SMP Pengulangan Jaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMP Pengulangan Jaya, serta teman-temanku yang saya sayangi dan saya banggakan. Jaya. 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 Hadirin sekalian, perkenalkan saya Kila dan saya Saras dari kelas Hadirin 7B. sekalian, perkenalkan saya. Kami akan memandu kegiatan hari ini. Nggak terasa ya, kita sudah memasuki hari ketiga kegiatan GEW. Dan hari ini adalah hari yang paling tunggu-tunggu oleh seluruh siswa SMP PJ. Kenapa, Kak? Karena hari ini tuh ada webinar dari Kak Tasya dan presentasi bisnis plan bagi seluruh perwakilan kelas. Aku sih berharap kelasnya jadi juaranya. Semoga ya, Kak. Tapi siapapun yang jadi juaranya, kita harus bersyukur. Karena SMP PJ memberikan kesempatan kepada kita semua untuk menjadi siswa yang gemar belajar, kreatif, mandiri, dan berbudi pekerti ukur. Marilah kita masuk ke acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin dimohon berdiri.
hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara berikutnya doa 4 agama yang akan disampaikan oleh Kak Arsya, Kak Jessica, Kak Kristal, dan Gita. Saya akan memimpin doa agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada pagi ini, kami sekeluarga besar SMP Bangunan Jaya berkumpul di Zoom dan melaksanakan GW, dikarenakan adanya virus yang menyebar ini. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan, jauhilah kami, ayah dan ibu kami, serta guru-guru kami dari penyakit-penyakit. Ya Allah, lancarkanlah kegiatan GW ini. Berikanlah kemudahan untuk kita semua. Berikanlah kesabaran. Kuatkanlah kami dalam melaksanakan kegiatan ini. Dan maksimalkanlah kami dalam kondisi apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memimpin doa agama Kristen. Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam surga mulia, puji syukur dan terima kasih kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala kasih pemerintahan Tuhan di sepanjang hidup kami. Atas kemurahan-Mu pagi hari ini, kami dapat berkumpul di Zoom untuk menyelenggarakan acara webinar. Berkatilah acara ini dari awal sampai akhir agar diberi kelancaran. Berkati juga untuk seluruh warga SPJ agar diberi kesehatan dan juga agar bumi ini cepat membaik. Demikian doa dan ungkapan syukur kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya Gita, saya akan memimpin doa agama Hindu. Om Swastiastu. Om Samgajadwam, Samwadadwam, Samwo Manasi Janatam, Dewo Bagam Yata Purwe Sajana, Upasate, Samano Mata Samiti, Samani, Samananam, Mana Saha Citamesam, Samanam, Mantram Abi Mantraye Wah Samanena Wo Hafiz Juhomi, Samani Wah Akuti Samana Herdayani Wah Samanam Hastu Wo Mano Yata Wah Susahasati. Om Sang Hyang Widi, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat berguna untuk kita, dan semoga Engkau terus melindungi kami dari segala kejahatan, dan semoga keputusan yang dibuat hari ini adalah yang terbaik. Om Santi 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 Om. Terima kasih kepada Kak Arsya, Kak Jessica, Kak Kristal, dan Gita. Acara selanjutnya yaitu seminar entrepreneurship yang akan dibawakan oleh Pak Bara sebagai moderator. Kepada Pak Bara dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Saras, terima kasih Kaila. Ya, selamat pagi seluruh siswa SMP Pembangunan Jaya yang Pak Bara hormati, Bapak Sugimin selaku Kepala Sekolah SMP Pembangunan Jaya, Ibu Tririni selaku Wakil Kepala SMP Pembangunan Jaya, serta Bapak Ibu Guru dan murid-murid SMP Pembangunan Jaya yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan. Jaya. Jaya. Oke, baik. Sebelum kita memulai seminar pada pagi hari ini mengenai entrepreneur, kebetulan narasumbernya adalah
alumni dari SMP Pembangunan Jaya sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, tadi kita simak ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, membacakan doa 4 agama. Ini membuktikan bahwa SMP Pembangunan Jaya ini cinta terhadap bangsanya, terhadap negaranya, serta membudayakan budaya toleran gitu ya. Nah, ini sesuai dengan materi yang mungkin nanti juga ada bagian daripada yang disampaikan Kak Tasya selaku narasumber, bagaimana menjadi entrepreneur itu merupakan sebuah langkah untuk kita mengabdi pada atau bekerja untuk negara kita dan bangsa kita, memajukan bangsa kita gitu. Nah, Pak Bara akan membacakan dulu biodata dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama lengkap I Gusti Agung Ayu Natasha Lucita atau yang biasa dipanggil Kak Tasya. Kemudian tempat tanggal lahir Jakarta 24 Mei 1965. Riwayat sekolah SD, SMP di Pembangunan Jaya, kemudian melanjutkan di SMA N70 Jakarta dan berkuliah di Universitas Indonesia jurusan FISIP Komunikasi. Berarti gelarnya ini SOS ya Kak Tasya ya? Iya, SOS betul. SOS betul ya. Kemudian riwayat pekerjaan pernah bekerja di Kompas Gramedia 2017 sampai 2018. Namun sudah memulai usahanya ini yaitu Glowy Event Organizer 2015 sampai sekarang. Berarti sebelum bekerja di Kompas justru sudah ini. Tapi kenapa memilih masih bekerja di Kompas? Nah, ini nanti bisa kita menjadi sebuah pertanyaan teman-teman gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kondisi event organizer-nya nih sekarang di kala pandemi ya, karena kita tahu bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang dilarang. Nanti mungkin Kak Tasya akan memberikan pemaparannya mengenai usaha atau jiwa-jiwa entrepreneur yang dibangun oleh Kak Tasya dalam, kebetulan ini dalam kegiatan GEW Kak Tasya, jadi Global Entrepreneur Week. Nah, ini adalah acara tahunan dari SPJ Sekolah Pembangunan Jaya yang juga sekarang Kak Tasya mengisi di unit SMP. Nanti juga Kak Tasya akan bisa memberikan kata-kata motivasi. Nah, tanpa berlama-lama lagi, Pak Bara persilakan Kak Tasya untuk bersapa kepada teman-teman dan berbagi kepada teman-teman SMP Pembangunan Jaya. Silakan Kak Tasya. Oke, ya selamat pagi semuanya. Ya, sebelumnya aku mau ngucapin makasih untuk SMP Pembangunan Jaya, untuk semua guru-gurunya yang udah ngasih aku kesempatan buat jadi pembicara narasumber di Global Entrepreneurship Week. Nah, senang banget bisa ngobrol-ngobrol lagi nih sama dedek-dedek. Sebelumnya sempet diundang juga yang waktu bulan Februari. Nah, ini mungkin karena pandemi ya, jadinya kondisinya seperti ini lewat Zoom. Cuman nggak apa-apa, ini jadi pembelajaran juga buat kita buat melek teknologi seperti itu. Nah, mungkin aku bisa sambil sharing screen kali ya? Boleh Kak Tasya, silakan. Oke. Udah kelihatan belum ya semuanya? Sudah kelihatan Kak Tasya, tinggal Udah kelihatan. Sudah kelihatan ya? Oke. Ya udah. Nah, ya, oke, selamat pagi semuanya. Nah, mungkin sebelumnya ada yang udah pernah dengerin aku ya di waktu Februari kemarin. Jadi waktu Career Day kalau nggak salah itu aku udah sempat sharing-sharing juga seputar bisnis waktu itu Glowy Event Organizer. Jadi karena aku di bidang I.O, nah aku sharing-sharing juga seputar pekerjaannya gimana, terus apa aja kendalanya, senang susahnya gimana, itu. Nah, ini aku sekarang mau sharing lebih ke gimana sih di era pandemi ini, karena ini kan
lebih ke survival ya kalau di bisnis itu. Nah, gimana biar trik-triknya supaya kita tetap bisa mempertahankan bisnis tersebut gitu. Oke, nah langsung aja. Nah, tadi kan udah dijelasin sama Pak Bara ya. Jadi aku itu sebelumnya juga alumni di Pembangunan Jaya. Nah, sebenarnya aku dari TK tuh udah di PJ gitu. TK, SD, SMP itu aku PJ. Pokoknya PJ sejati anak Bintaro gitu. Nah, pas SMA-nya itu aku mau nyoba di SMA Jakarta, jadi aku masuk ke SMA 70 gitu. Terus untuk kuliahnya, karena aku emang orangnya nggak mau ribet gitu ya, jadi aku milih jurusan ilmu komunikasi gitu. Karena aku dengar-dengar desas juga, komunikasi itu kan katanya nggak ada hitung-hitungan gitu. Oke, aku langsung milih itu deh gitu. Dan puji Tuhan keterima gitu di UI. Nah, itu masuknya ke Fakultas Fisip. Terus karena aku kuliahnya di bidang komunikasi, maka untuk pekerjaan yang lingkup-lingkup dari komunikasi itu bisa ke media gitu, terus bisa ke bagian advertising. Semuanya masuk sih karena semuanya kan butuh komunikasi gitu. Karena kalau nggak ada komunikasi itu kan ya bisa miskom gitu, jadi semuanya nggak berjalan lancar. Nah, karena waktu itu aku juga tertarik sama di bagian media, jadi aku pernah intern di PT Tempo Intimedia. Waktu itu aku jadi account eksekutif gitu. Jadi waktu itu ngurusin iklan-iklan yang masuk ke Tempo itu gimana caranya. Nah, terus setelah lulus, aku juga masuk ada kesempatan kerja di Kompas Gramedia, jadi digital strategis. Itu juga tentang karena sekarang kan dunia tuh udah berubah banget ya, jadi serba digital. Nah, di sini aku yang maintain sosmed perusahaannya si Kompas tersebut gitu. Nah, itu kan nyambungnya ke komunikasi lagi tuh, gimana cara mengkomunikasikan dengan baik ke audiensnya. Nah, sebelumnya nih aku mau cerita juga. Jadi aku sebenarnya sama beberapa temen aku udah mendirikan si Glowy Event Organizer ini gitu pas zaman kuliah. Karena emang waktu zaman kuliah itu kan aku bilang komunikasi itu sebenarnya tidak terlalu berat ya pelajarannya. Jadi kadang-kadang suka gatel aja gitu, pengen mencoba sesuatu yang baru sambil aduh ngapain ya gitu sambil kuliah. Nah, aku waktu itu kebetulan emang seneng yang namanya dekor-dekor gitu, ngurusin ulang tahun orang. Terus kalau misalnya ada orang ulang tahun pengen temanya kayak gini, pengen sih bikin dekorasi yang temanya kayak gitu gitu. Nah, jadi aku sama ketiga temen aku yang founder Glowy juga, itu ya kita sambil kuliah aja sambil ngejalanin itu gitu. Jadi sambil iseng-iseng lah jatuhnya gitu. Dan ternyata keterusan sampai sekarang gitu. Karena kebutuhan orang juga akan I.O. tuh semakin meningkat gitu deh. Oke. Nah, aku mau jelasin sedikit tentang histori si Glowy I.O. ini. Jadi sebelumnya namanya sebenarnya Hello Event Planner. Karena itu kita juga sambil nge-pasar di Instagram sih, oh ini lagi banyak banget ya ternyata party planner gitu. Emang ngapain sih party planner itu? Iya, jadi kalau ulang tahun tuh ya kita ada nyediain barang-barang dekor gitu. Iya, seru juga ya gitu. Padahal ya maksudnya kan orang bisa gitu kadang-kadang kalau ngerayain ulang tahun ya bisa ini sendiri. Cuman kadang-kadang juga orang ada yang males, yang pengen emang semuanya tuh udah ready, udah dipersiapkan secara matang. Nah, makanya ya aku dan teman-temanku berharap si Hello ini bisa membantu orang-orang tersebut gitu. Nah, pada saat itu karena kita kepikirannya cuman ya udah deh yuk iseng aja gitu. Jadi dari mulai event yang kecil-kecil nih, kayak misalnya orang ulang tahun gitu, nanti kita dekor misalnya pengennya balonnya apa, ada surprise party. Terus kalau misalnya ada yang anniversary kita juga bisa nyediain romantic dinner. Terus kalau untuk table decoration juga bisa tuh yang kayak di restoran-restoran gitu. Jadi nanti kita
sediain dekornya sesuai tema yang diinginkan kayak gitu. Nah itu udah berlangsung dari tahun 2015, namanya si Hello Event Planner ini. Nah kemudian berlanjut ke, ternyata nih setelah terus menerus ditekuni, wah ternyata banyak juga nih demand-nya gitu, orang yang pengen pakai IO gitu. Sampai akhirnya kebetulan salah satu founder dari Glowy itu juga anak HIPMI ya. Kalau kalian tahu, HIPMI itu himpunan mahasiswa pengusaha muda gitulah untuk di kampusnya. Nah, jadi salah satu relasi dari temen aku tersebut itu ada yang tertarik nih jadi investor di Glowy gitu. Nah, waktu itu namanya masih Hello ya gitu. Nah, cuman ya udah akhirnya kita ngobrol-ngobrol banyak sama dia dan dikasih masukan juga, saling sharing. Akhirnya kita sepakat nih ubah nama, jadi namanya Glowy IO. Nah, kenapa? Karena sebenarnya awalnya kan bikin Hello itu kan cuma iseng aja, jadi kita benar-benar nggak ada filosofi gitu. Kenapa sih namanya Hello itu nggak ada, itu karena coba aja Hello yuk, itu karena nggak tahu kepikiran dari mana. Nah ini kalau Glowy itu emang udah ada filosofinya juga, dan kita emang nyari-nyari di internet tuh nama-nama yang bagus untuk jadi nomor satu tuh apa gitu. Jadi emang udah dipersiapkan dengan matang, dan akhirnya keluarlah nama Glowy Event Organizer gitu. Dan saat ini juga udah ada PT-nya, namanya PT Glowy IO Karya Inovasi. Saya udah bilang. Oke. Nah, untuk Glowy ini ada dua ya. Lininya ada di event organizer dan wedding organizer. Nah, untuk di event organizer sendiri nih apa aja sih yang kita sediakan gitu? Apa aja sih servis-servis kita? Nah, ini Atasnya? Ya. Boleh, mohon maaf saya potong karena mungkin share screen-nya di off dulu terus dinyalain langsung share screen PDF karena di layar kita tidak tampil. Nah. Oh, nggak tampil ya? Iya, hanya file aja. Oh, oke. Sebentar. Sudah tampil belum ya? Oke. Oh, ternyata dari tadi belum tampil ya, Pak ya? Iya, nggak apa-apa. Oke. Iya. Nah, ini aku ya udah ulang dikit deh ya. Jadi ini yang tadi aku bilang Hello, itu kita kan fokusnya di event-event kecil, party planner. Nah, untuk di Glowy sendiri tuh ada dua sekarang lininya, di event organizer dan wedding organizer. Itu mulai ada PT-nya dari tahun 2018 sampai sekarang. Oke, nah untuk di Glowy event organizer sendiri, itu ada apa aja sih yang kita sediakan gitu. Yang pertama mungkin bisa, kalau misalnya kalian sering lihat di Instagram atau di restoran-restoran, itu kenapa tuh mejanya kok bagus tuh, oh ada dekornya gitu. Nah itu kita bisa dekor-dekor kayak gitu, biasanya tuh untuk ulang tahun. Terus kalau sekarang kan lagi zamannya bridal sama baby shower gitu. Terus ada untuk anniversary dinner juga bisa. Nah terus juga ada namanya sweet corner. Sweet corner tuh jadi sekumpulan dessert gitu yang kita tata biar rapi sesuai dengan tema yang diinginkan. Biasanya buat ulang tahun juga sih gitu. Kayak misalnya pengen temanya Hawaii gitu. Nah ini bisa nih kita desain dessertnya yang sedemikian rupa biar menyerupai tema Hawaii gitu. Misalnya pudingnya kita bikin kayak ala-ala semangka. Terus habis itu cake-nya juga ada ala-ala bunga Hawaii ya, kayak gitulah. Jadi ini kan emang ya lucu-lucuan juga sebenarnya gitu, saling sharing ide juga sama siapapun gitu bisa. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi mentok tuh, ide-ide orang tuh juga sangat berpengaruh buat kita gitu. Jadi buat kalian yang suka dekor-dekor gini, bisa nih jadi acuan kalian. Siapa tahu emang
nextnya ke depannya itu kalian bisa tekuni kayak gini gitu. Nah terus Sweet Seventeen juga bisa gitu. Jadi yang awalnya si Glow ini dekor-dekor aja, lama-lama tuh demand-nya ada lebih ke organize juga gitu. Selain dekor, orang-orang tuh pengen biar acara mereka diorganize dengan baik gitu, dengan rundown yang sesuai agar acaranya tepat waktu. Terus kadang-kadang ada yang pengen pakai MC juga, karena yang namanya MC itu kan pasti membantu acara gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya nggak pakai MC, kadang-kadang acara suka nggak jelas. Nah makanya mereka pengen pakai I.O. untuk mengorganize itu semua gitu. Terus school event juga bisa. Jadi yang di tengah ini misalnya yearbook, terus yang di kiri sama yang di kanan ini prom night ya, waktu itu SMA Kesatuan di Bogor gitu, itu juga bisa kita handle. And then, nah ini yang semakin berkembang saat ini, jadi grand opening atau grand launching itu juga kita bisa handle. Kayak misalnya aku lebih sering nge-handle untuk brand-brand F&B ya, food and beverage gitu. Contohnya misalnya si Ikan Yu ini punyanya si Okin dan Rachel V-nya. Jadi mungkin di antara kalian semua ada yang inilah ya, familiar ya sama Okin dan Rachel V-nya. Nah itu kebetulan aku juga yang handle Singikan, terus Bittersweet by Naza. Jadi kalian kalau misalnya pas pandemi kemarin tuh lihat-lihat Instagram itu pasti ada beberapa kalian yang tahu tentang si Bittersweet ini. Jadi dia jualan dessert box yang udah terkenal banget dari dulu tuh gitu. Nah ini juga kita handle si Bittersweet ini pas grand launching pertama store-nya dia. Nah terus ada Caca Burgo, ini punyanya Caca Federica. Kebetulan bintang tamunya ada Fitrop sama Keanu. Nah mungkin kalian udah familiar lah ya sama Keanu gitu, temennya si Rachel Okin juga gitu. Nah selain di I.O. itu ada wedding juga, tadi aku sempat sampaikan. Kalau untuk di wedding sendiri itu biasanya yang sering pakai orang itu engagement. Kan untuk acara lamaran ya, apalagi sekarang ini udah zamannya digital banget gitu. Orang-orang tuh pengennya mereka acaranya ya ada dokumentasinya gitu. Jadi bener-bener dilaksanakan dengan baik, pokoknya semuanya serba perfect. Nah makanya mereka butuh yang namanya WO gitu, wedding organizer. Nah ini contohnya si waktu engagement proposalnya Abel sama Ray. Nah sekarang si Abel sama Ray ini udah nikah juga, udah punya bayi, udah mau punya bayi. Terus ya rata-rata kalau engagement juga kan nyediain games juga gitu. Kayak misalnya di sebelah kanan itu contohnya. Nah selain engagement ada juga wedding planner sama wedding on the day. Jadi kerjaannya ngapain nih gitu. Kadang-kadang ada orang yang emang pengen nikah, cuman mereka bingung mulai dari mana gitu. Aduh yang mana ya yang bagus, make upnya pakai make up yang mana, terus abis itu untuk lokasi nih venue-nya bagusnya di mana sih gitu. Kadang-kadang mereka bingung dan pengen butuh saran gitu. Nah itulah fungsinya si Glowy Wedding Organizer ini, untuk sebagai tempat konsultasi buat mereka gitu, agar acara mereka tuh bisa terrealisasikan sesuai dengan keinginan mereka gitu. Jadi we organize the wedding dream gitu. Mau untuk acara adat bisa, terus untuk acara, kalau sekarang yang rame akad nikah ya gitu kan, karena pandemi gini jadi orang kan nggak bisa rame-rame, jadi akad aja dulu biasanya udah kelar gitu. Nah kayak gitu sih. Nah itu yang semua aku jelasin itu dengan situasi yang sebelum pandemi gitu. Jadi yang benar-benar semuanya itu masih terlaksana secara benar-benar ya udah biasa aja gitu, nggak ada kendala-kendalanya. Nah ternyata mulai bulan Maret tuh udah ada ini ya, desas-desus
Terus akhirnya pas 10 April ini yang aku capture ini, itu benar-benar resmi dari pemerintah itu melakukan yang namanya PSBB gitu. Ini yang benar-benar yang PSBB total di awal, yang kalau kalian lihat ini yang nomor 6 gitu, berkerumun di luar ruangan maksimal cuma 5 orang. Terus habis itu menutup semua fasilitas umum dan makan di restoran atau tempat makan umumnya hanya boleh untuk away dan dibawa pulang gitu. Nah itu kan semuanya pasti berpengaruh ya, semua pada lini bisnis gitu. Nah termasuk bisnis event organizer yang aku jalanin ini gitu. Itu benar-benar sangat berpengaruh, yang tadinya kita ngurusin orang banyak, yang tadinya kita dekor-dekor di restoran gitu. Kan kalau misalnya acara-acara kan semuanya ya pasti dilaksanakannya di venue gitu kan. Terus sekarang ternyata restoran pada ditutup gitu. Venue-venue pada ditutup. Karena itu kan membahayakan juga gitu. Selain kita membahayakan klien, kitanya sendiri juga takut nih untuk tim-timnya ini gimana gitu. Nah ini benar-benar sangat bikin pusing juga waktu itu, karena banyak event-event sebenarnya udah deal tapi harus di hold dulu sampai nggak tahu kapan gitu. Karena ya kita nggak tahu nih perkembangan si COVID ini gimana gitu. Jadi ada klien-klien yang galau juga, aduh refund nggak ya, cuman mereka tetap pengen bikin acaranya gitu. Jadi ada beberapa yang di hold, ada beberapa yang refund. Nah itu benar-benar itu tergantung kitanya gitu, gimana kebijakan masing-masing gitu. Nah akhirnya setelah diskusi nih dengan founder-founder Glowy juga, kita mau nggak mau kan harus menyesuaikan kan dengan keadaan gitu. Kayak misalnya nih untuk sekolah kan ditutup, jadi sekarang kita via webinar, via Zoom gitu belajarnya. Ya mau nggak mau kita emang harus menyesuaikan dengan keadaan tersebut. Nah akhirnya kita coba bikin yang namanya party package stay at home. Nah stay at home ini gimana party package-nya? Jadi berangkat dari ide kan, karena orang-orang yang emang pengen ulang tahun misalnya pengen di dekor, cuma mereka nggak tahu harus gimana. Nah mereka bisa nih beli paketnya sama kita gitu. Ya ini salah satu trik kita biar ya mau nggak mau coba deh yang penting ada pemasukan gitu. Karena kalau yang namanya pas PSBB kemarin kan benar-benar mati total ya semuanya gitu. Jadi bukan cuman IO aja gitu, kayak semuanya juga down. Nah termasuk salah satunya CEO ini gitu, yang tadinya nggak bisa berurusan dengan orang, tadinya berurusan dengan orang, sekarang nggak bisa sama sekali gitu, mau pemasukan dari mana. Nah makanya kita coba bikin party package stay at home ini gitu. Jadi ini ada contoh-contoh paketnya, gimana tuh biar orang tuh tetap bisa nih ngedekor buat acara-acara yang pribadi mereka gitu. Jadi mereka tinggal pesen lewat Instagram Glowy, bisa lewat WhatsApp juga. Nanti selain dapat barang-barang ini, mereka juga bisa dapat ada instruction card-nya juga gitu. Jadi kita nawarin value lain selain barang-barang ini gitu. Kan kalau misalnya barang-barang ini di Shopee juga banyak gitu kan, di Tokped juga banyak, dan orang tuh sekarang udah pinter belanjanya. Nah cuman yang bikin beda yang kita di sini, kita tuh nyediain gimana sih cara yang bagus buat ngedekor barang-barang itu gitu. Jadi kita benar-benar ngasih instruction card-nya jelas dari A sampai Z. Terus juga nanti mereka dapat cue card. Nah biasanya kan kalau ulang tahun gitu kan, pasti kan ada MC-nya nih. Nah jadi nanti kita ya siapapun sebenarnya bisa jadi MC asal ada cue card-nya gitu. Jadi di sini kita ngasih cue card ke mereka biar mereka ada bayangan kalau acaranya tuh gimana gitu. Terus kita juga ngasih list games di sini, karena biar kalau untuk acara pengen seru kan pasti ada yang nggak serius-serius banget, yang ada games-games juga kan gitu. Nah ini kita masukin list games juga gitu. Seperti itu sih gitu. Jadi mau nggak mau kita mesti menyesuaikan apa yang lagi dibutuhkan di masyarakat. Karena untuk tetap bertahan ya tipsnya seperti itu. Nah pada saat itu juga kan
lagi pas waktu kuarantin itu kan lagi zamannya, kalau kalian tahu ada Pass the Brush Challenge gitu ya. Jadi itu yang viral di Instagram sama TikTok, terus beauty vlogger juga pakai. Nah, ini kita coba mau bikin ide kayak gitu, cuma namanya Pass the Balloon Challenge gitu. Jadi awalnya kan, tapi nah dekor-dekoran ini tuh dekor-dekor yang kita jual di paket-paket stay at home gitu. Nah, ini aku sama tim Glowy itu kita coba bikin Pass the Balloon Challenge buat nge-marketingin si produk baru kita ini gitu. Oke. Nah, ini sambil aku jelasin juga, jadi kan karena selain di IO ini kan sambil bahas bisnis juga ya. Waktu kuarantin kemarin kan pasti kepikiran dong, nggak mungkin nih pemasukan cuman satu aja gitu, pasti kita juga mikir apa yang harus kita lakukan gitu biar tetap ada pemasukan. Apalagi kalau yang namanya pebisnis gitu kan, entrepreneur, mereka tuh nggak dapet gaji, tapi mereka yang gaji orang gitu. Nah, ini kita gimana mau gaji orang pemasukan aja nggak ada gitu kan. Nah, ini ya itulah yang susah. Nah, makanya aku mikir terus gitu ngapain gitu. Nah, waktu kuarantin akhirnya aku cobalah bikin dessert. Nah, namanya Yamzels gitu. Mungkin di antara kalian ada yang tahu nggak, yang udah pernah coba Yamzels ini. Jadi waktu itu kan emang aku mikirnya karena di rumah aja gitu kan, orang-orang pada nggak boleh keluar kemana-mana. Nah, akhirnya iseng-iseng aja bikin masak-masak. Terus enak nih, coba jual gitu. Nah, ini produknya tuh ada banoffee, itu pisang pakai regal gitu. Jadi ini sistemnya open PO sih. Jadi waktu zaman kuarantin itu kan emang orang nggak boleh kemana-mana kan. Jadi dan toko-toko makanan juga pada tutup. Nah, ini aku ya ngelihat peluang aja, siapa tahu bisa nih di sini gitu. Jadi sambil iseng-iseng berhadiah juga. Nah, terus aku bikin, waktu itu kan juga deket sama Lebaran ya. Nah, ini aku bikin hampers Lebaran. Jadi pokoknya dari banoffee itu gimana sih caranya biar unik, biar dibeli nih sama orang gitu. Di zaman yang lagi susah gini. Nah, waktu itu kan juga insight-nya, idenya tuh nemu karena waktu Lebaran kemarin kan orang-orang benar-benar nggak boleh ketemu gitu kan. Dan pemerintah waktu itu masih ketat banget. Nah, jadi orang-orang tuh lebih cara silaturahmi mereka dengan cara mengirimkan hampers atau barang ke saudara dan saudara mereka gitu. Ya udah, akhirnya kita coba bikin hampers Lebaran dari Yamzels. Nah, terus aku juga banyak dapat feedback dari KOL yang di Instagram, selebgram. Kebetulan orang yang pesan hampers di aku tuh ngirimin ke selebgram gitu. Dan puji Tuhan itu feedbacknya baik gitu, bagus, sampai akhirnya nggak nyangka ternyata sold out sampai 300-an lebih hampers gitu. Padahal ini awalnya iseng aja nih bikin Yamzels gitu. Wah, ternyata emang kalau ditekunin dan serius itu pasti bisa membuahkan hasil itu. Nah, balik lagi ke Glowy. Untuk di era new normal ini kan pas habis Lebaran itu langsung tuh ada info dari pemerintah kalau mulai bulan Juni itu udah diberlakukan new normal gitu ya. Jadi ya kita mau nggak mau tuh harus ya berhadapan dengan virus tersebut gitu. Ya biar semua itu tetap jalan, perekonomian tetap jalan. Nah, setelah diskusi juga akhirnya kita bikin yang namanya untuk di Glowy Wedding paket new normal wedding package gitu. Gimana sih caranya biar orang tuh tetap nyari kita juga walaupun di era pandemi ini gitu. Kita ngelihat kebutuhan orang tuh gimana gitu. Dan kebetulan juga banyak kan yang namanya pas pandemi kemarin kan perekonomian turun gitu kan. Jadi orang untuk mengeluarkan budget tuh juga mikir dan susah. Jadi mau nggak mau tuh juga mesti turunin harga kita gitu. Kita bikin paket yang harganya sebaik mungkin, seminimal mungkin agar orang-orang tertarik sama paket kita. Nah, ini aku bikin akad aja dulu package. Jadi
kan karena resepsi juga belum boleh gitu. Jadi yang penting mereka ya seremoni aja dulu, entah itu akad atau acara pemberkatan di gereja. Nah itu harganya 5 juta tuh udah include semua gitu. Ya jatuhnya kan nikah murah gitu ya, karena sekarang justru si wedding ini lebih naik gitu, karena orang yang mikirnya lebih ke efisiensi dari yang era-era sebelumnya gitu. Nah terus juga untuk new normal protokol dari Glowy, itu dari tim kita itu pasti ada yang namanya cek suhu tubuh. Sebelum orang-orang tamu-tamu undangan masuk, itu pasti kita cek dulu suhu tubuhnya gitu. Dan pasti kita menyarankan untuk acara itu di area yang semi outdoor gitu. Kalau misalnya pengennya di indoor, kita nyaranin biar nggak lebih dari maksimal 50% dari kapasitas si indoor tersebut gitu. Jadi kita juga mesti tetap patuh sama protokol kesehatan agar bisnis kita tetap jalan. Nah, selain customer yang dicek suhu tubuh, timnya juga dicek juga gitu. Jadi biar tim-tim kita tuh terjaga kesehatannya gitu. Jangan sampai dari tim kita yang malah nularin ke orang-orang. Nah, untuk hand sanitizer itu juga udah pasti kita selain nyediain di depan, kita juga nyediain di beberapa titik gitu. Ya misalnya di titik tempat makan, di titik tempat banyak orang. Nah, itu kita sediain jadi biar di semua titik tuh ada. Terus kita juga nyediain yang namanya banner protokoler kesehatan. Jadi orang-orang yang masuk itu pasti bisa melihat apa sih, nggak boleh berjabat tangan itu. Kadang-kadang orang yang ya namanya orang baru ketemu gitu kan, lupa gitu kadang-kadang, jadi langsung jabat tangan pelukan segala macam. Nah itu kita udah di-announce juga di awal di banner, dan sama MC juga di-announce seperti itu gitu. Nah untuk social distancing juga harus diterapkan karena ini penting banget gitu. Yang tadi aku bilang, kita pasti nyaraninnya kalau nggak di outdoor pasti semi outdoor. Nah contohnya seperti ini. Jadi untuk tamu-tamu yang datang ini kita jarakin duduknya gitu, jangan dekat-dekat. Terus juga orang yang datang itu minimal itu wajib pakai masker, pasti itu wajib pakai masker. Dan untuk face shield juga kadang-kadang kita sediakan gitu, kadang-kadang juga dari klien disediakan. Nah untuk timnya sendiri ini kita juga pakaiannya lengkap ya, pakai face shield juga, pakai masker, pakai sarung tangan, pokoknya lengkap karena yang namanya untuk di masa pandemi ini ya mau nggak mau dari timnya kita sendiri tuh mesti jaga kesehatan gitu biar tetap jalan semuanya. Nah terus juga kita juga ngidein yang namanya virtual wedding. Kan banyak orang yang pengen undang-undangnya banyak nih ke orang-orang, tapi nggak bisa karena keterbatasan, ya itu tadi gitu, keterbatasan di era COVID ini. Nah makanya kita ngidein dengan virtual wedding gitu. Jadi orang tetap bisa ya interaksi sama temen-temennya via Zoom. Nanti semuanya itu dilaksanainnya sama Glowy gitu. Nah sebelumnya nih aku juga mau ngasih contoh video. Jadi di era new normal nih Glowy itu kayak gimana gitu. Mungkin aku bisa share video kali ya? Boleh Kak. Oke, bentar ya. Ya, sambil menunggu Kak Tasya share video nih. Nah, ini videonya ya Kak ya. Ini ketika new protokol. Iya, betul. Jadi ini awal-awal pas new normal deh gitu. Ini dengan protokol kesehatan baru. Oke, ini sambil aku play ya. Oke. Abang-abang, mas, senior, komandan yang sudah menyaksikan pernikahan melalui Zoom ini, terima kasih banyak. Doakan kami semoga bisa membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga semua yang nonton melalui Zoom ini sehat-sehat selalu.
Oke, udah tonton semua ya videonya ya. Kedengeran nggak tadi suaranya? Kedengeran Kak. Oke. Ini aku Dengeran. share. Nah, tadi kan jadi lebih jelasnya lagi pas yang di video itu sama sebenarnya aku jelasin di sini, cuman itu kan biar nggak bosen gitu ya ngeliatin gambar aja. Nah, itu aku kasih video gitu. Sebenarnya pas realitanya ya kurang lebih seperti itu gitu. Kalau kita lihat tadi emang orang-orang datang itu wajib pakai masker. Kadang-kadang ada juga orang-orang datang tuh ya masih belum sadar akan kesehatan gitu. Jadi dari tim kita sendiri juga mesti galak untuk ya ngasih wejangan tuh ke mereka gitu. Mau nggak mau tuh di zaman kayak gini kan mesti taat sama protokol. Nah, pokoknya semuanya tuh udah dari cek suhu tubuh, hand sanitizer, banner kesehatan, itu semuanya ada di depan biar kalau misalnya ada yang, kan kadang-kadang suka ada tim-tim keamanan gitu, entah itu polisi atau apa, mungkin Satgas Covid atau apa. Jadi kita tuh aman karena kita emang sudah mengikuti protokol gitu. Pokoknya jangan sampai nggak ada deh hal-hal yang kayak gitu. Nah, sama untuk di event organizer-nya juga. Kalau tadi kan wedding ya, kalau untuk di IO-nya sendiri itu kan lebih ke grand launching gitu misalnya acaranya. Mungkin di antara kalian ada yang tahu brand Nyapi ya, punya Edozel. Nah, itu juga kan dia sering tuh, kebetulan tuh kemarin dia sempat viral pas lagi pandemi, karena di zaman orang-orang pada ngekat pegawai, nah dia tuh malah nyari yang banyak gitu untuk divisi dia gitu. Jadi makanya dia sempat viral. Nah, kebetulan waktu brandnya itu grand opening, kita yang handle juga. Dan waktu itu pas grand opening, promonya itu semua harganya tuh cuma 1.000 gitu. Jadi itu kan mengundang banyak orang. Nah, makanya kita saranin biar acaranya outdoor. Cuman ya emang social distancing itu tetap terjaga kayak gitu nih, misalnya di foto yang sebelah kanan. Jadi itulah fungsi IO gitu. Kenapa? Karena ya biar protokol itu tetap ada gitu. Makanya orang-orang tuh sekarang banyak yang butuh IO itu karena ya biar kalau ada apa-apa si IO ini tuh udah punya protokolnya gitu, udah lengkap. Jadi kalau misalnya ada yang tadi aku bilang kayak misalnya tim-tim keamanan yang emang pengen ya iseng aja gitu iniin kita, makanya orang-orang pengennya pakai IO karena biar semuanya terjaga dengan rapi gitu, karena kita udah ada sistem protokolnya sendiri. Nah, ini contoh-contoh foto-fotonya ya pas waktu era pandemi ini gimana. Yang tadinya misalnya kita bisa sampai ribuan orang, sekarang dimaksimalin tuh 100 gitu. 100 pun itu kita juga bagi durasinya gitu, nggak langsung brek semuanya 100. Dan itu kita pasti juga saraninnya acaranya di outdoor, nggak boleh indoor kayak gitu. Pokoknya untuk semua krunya dan semua orang-orang yang berpartisipasi itu wajib pakai masker, dan pokoknya wajib pakai masker. Kalau untuk facial sih mereka kadang-kadang bawa sendiri gitu. Ini untuk acara grand opening. Terus ini untuk acara wedding, nah, ini yang di video tadi gitu ya. Pokoknya semuanya pakai masker. Terus juga kalau acara sungkeman gitu kan, pakai sarung tangan, itu udah jadi protokol banget itu kan, karena bahaya juga seperti itu. Nah, ini kalau misalnya aku rangkum dari yang aku jelasin tadi, untuk tips-tipsnya ini apa aja gitu. Yang pertama, kita nggak identifikasi sih problemnya dulu nih. Sebenarnya di masyarakat itu apa sih yang jadi masalah gitu. Karena fungsinya si bisnis ini itu adalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kita ngelihat nih, oh misalnya di era pandemi ini orang tuh butuh banget yang namanya masker gitu. Nah, itu kan masker itu kan sempet jadi mahal karena dia langka segala macam. Makanya orang berbondong-bondong banyak yang jualan masker gitu. Karena itulah fungsi bisnis untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat seperti itu. Kalau misalnya dikaitkan dengan IO, ya itu tadi. Misalnya yang aku bikin party package stay at home. Banyak orang-orang yang emang pengen ngedekor di acaranya sendiri, cuman
gimana, nggak tahu cara yang ngedit gimana gitu. Nah kita menyediakanlah paket-paket tersebut gitu. Jadi yang pertama itu pokoknya kita mesti tahu dulu problemnya itu apa di masyarakat supaya solusi bisa tepat juga dan dapat membantu yang lain gitu. Nah terus untuk nomor 2 itu marketingnya tuh harus kuat gitu. Jadi yang aku udah bilang tadi, percuma kalau misalnya kita bikin sesuatu cuma kita nggak tahu cara promosinya gitu. Nah salah satunya misalnya pada saat era pandemi ini kan orang-orang pokoknya pada mainan sosmed gitu ya, dan sekarang tuh TikTok lagi naik banget gitu. Nah mau nggak mau kita mesti belajar nih gimana sih cara promosi lewat TikTok gitu, karena biar menyesuaikan juga dengan yang lain kayak gitu. Terus juga kayak misalnya tadi aku bikin promo untuk di wedding itu hanya 5 juta tuh untuk akad aja gitu. Kan di saat orang-orang lagi susah nih perekonomian, itu kan sangat berpengaruh buat mereka biar gimana sih biar beli tuh ya dengan cara harga yang miring juga gitu. Terus yang nomor 3 itu konsisten. Jangan kayak aduh gimana nih pandemi bingung nih ngapain gitu, udah jadi down gitu. Karena yang namanya bisnis itu kan ya kalau menurut aku kita harus udah siap gagal gitu. Karena sukses itu kayak ya bonus lah anggapannya. Cuman yang namanya menjalankan suatu bisnis tuh ya emang harus siap terima resiko yang ada gitu. Nah, jadi makanya tetap harus konsisten sesuai dengan visi misi di awal itu seperti apa, dan tetap harus mengikuti protokol kesehatan. Sih. Nah, when you do what you love, it's not work anymore. Jadi kayak ketika kalian tuh udah punya passion tentang hal apapun yang emang kalian suka gitu, kalian tuh pasti nggak akan berasa kerja gitu, karena emang kalian suka kegiatan itu gitu. Jadi emang kalau emang kalian punya sesuatu passion, emang harus ditekuni aja, siapa tahu pasti akan membuahkan hasil gitu, dan usaha itu nggak akan pernah mengkhianati hasil. Gitu sih kalau dari aku. Ya, selamat pagi semuanya. Semoga bisa bermanfaat apa yang aku sharing. Nah, terima kasih. Mungkin bisa langsung ke Pak Bara lagi ya. Terima kasih Kak Tasya. Menarik sekali ya pemaparannya dari Kak Tasya. Bagaimana seorang entrepreneur bisa bertahan di kala pandemi yang memang seperti kalian ya, pelajar yang bertahan untuk belajar daring, walaupun rasa keinginan ingin bertemu dengan teman-teman ada besar gitu ya, tapi harus dikalahkan demi keselamatan. Dan kata saya juga harus menyelamatkan karyawannya dan kliennya juga, sehingga harus menerapkan protokol kesehatan dalam bisnisnya dan berpikir besar untuk berinovasi. Nah mungkin dari pemaparan kata saya banyak sekali yang mungkin ada di kepala kita masing-masing ingin dipertanyakan gitu ya. Kak gimana sih caranya Pak? Kak gimana sih? Kak gimana sih awal mulanya misalnya? Nah mungkin teman-teman yang ingin bertanya, Pak Bara kasih kesempatan bisa melalui kolom chat, nanti Pak Bara akan bacakan atau Pak Bara akan undang siapa yang bertanya. Boleh. Ya, Pak Bara buka tiga penanya dulu nih. Silakan dari kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9, ini banyak kata saya dari jumlahnya ada 300. Ini semuanya ya? Iya, Pokoknya dari semua. 8 9 ya? Betul sekali. Kebetulan kita lagi kelas 7, kelas 8, kelas 9 lagi membuat yang namanya business plan. Wah. Oke, keren. Jadi ada SMP udah diajarin ya gitu? Udah. Kata saya dulu waktu di SMP kayaknya suka dekor kelas ya? Waktu suka di dekor kelas dong berarti? Ada gitu, Pak Bara. Ya. Oh belum ada ya? Belum ada gitu. HP aja tuh kayak iya nggak ada yang kayak gitu belum masuk idenya. Oh belum masuk ya? Tapi waktu itu mading aja sih ya. Mading. Tapi ngurusin mading lah ya. Mading iya, kadang-kadang kalau misalnya mading kelas itu kadang-kadang suka ikut bantu-bantu gitu. Pasti sekarang masih ada nggak sih itu mading? Masih. Oh masih. Tapi ya karena pandemi jadi bukan mading. Oh iya. Jadi ruding, rumah dinding. Jadi di dinding-dinding rumahnya. Oh iya. Ya di dinding-dinding kamarnya itu banyak karya-karya siswa. Oh
Oke. Mungkin ada yang bertanya, silakan Pak Bara, kasih kesempatan. Teman-teman. Kok Brody ketawa dong? Pak, saya pengen nanya. Boleh Hanan? Boleh, Oke, ini Hanan dari kelas 7D, Kak Sasha. Silakan Apa Hanan. sih, Mana dari ide. apa sih Kak yang membuat Kakak bikin perusahaan ini Kak? Kenapa sih membuatnya? Kenapa membuat perusahaan ini gitu? Iya. Oke, Oke, ini langsung jawab aja berarti ya. langsung aja. Iya. Nah, iya jadi sebelumnya yang udah aku jelasin tadi kan kalau misalnya tujuan bisnis itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat gitu. Nah, kebetulan waktu itu emang lagi zamannya banget yang si party planner ini gitu. Sampai akhirnya aku mikir sama temen aku, ini emang ngapain sih? Kok pada orang-orang pada bikin kayak ginian gitu. Ya kita coba aja bikin kayak gini. Kan karena kalau orang-orang ulang tahun itu kan mereka males ya. Gimana sih caranya biar acara mereka bagus gitu. Mereka dekornya bagus karena waktu itu semuanya apa-apa dipamerin ke Instagram gitu. Acara ulang tahun apa ada fotonya di Instagram gitu. Jadi kan Instagram itu kan jadi sesuatu yang wajib gitu untuk mereka update tentang kehidupan mereka. Nah, disitulah kita ngelihat peluang. Jadi sebenarnya untuk bisnis itu kita harus pintar-pintar nih nyari peluang gitu. Nah, kebetulan saat itu ya peluangnya kita bisa ambil dari situ. Ketika orang males ulang tahun rayain sendiri, tapi pengen acaranya bagus, nah itu gimana? Nah itu dari Glowy memberikan solusi gitu dengan cara, lo bisa nih pakai Glowy, lu tinggal bayar aja gitu, nanti kita semuanya dekorin biar bagus acaranya, biar lo dapet foto yang bagus nih buat di Instagram, pokoknya lu lanjut deh semuanya gitu. Kadang-kadang juga mereka kan bingung kan, misalnya pengen acaranya temanya Harry Potter, tapi gimana nggak ada barang-barangnya gitu. Nah kita nih bisa dengan tim tuh merealisasikan hal tersebut gitu. Pokoknya emang ya cari tim kreatif gitu. Oke. Oke, kejawab nggak Hanan? Kejawab ya Hanan. Kejawab. Iya. Hanan juga mungkin kan di kelasnya bikin analisis SWOT ya Hanan ya? Iya Pak, saya Iya, bikin. nah itu kan ada kekuatan, ada kelemahan, ada ancaman, ada opportunity, ada peluang. Nah, pebisnis itu pasti ngeliat peluang ya kata saya ya tadi. Iya Banyak betul. orang tadi kata saya banyak orang males, terus kebutuhan needs ya, ada kebutuhan Iya, orang untuk maintain sosial media misalnya. Sekarang kan orang jarang cetak foto ya kata saya. Lebih Iya, sekarang upload aja gitu di media Nah, sosial. mereka pengen punya foto yang bagus di sosial medianya, sehingga membutuhkan yang namanya event organizer ini. Oke. Iya, oke. Mungkin pertanyaan dari teman-teman yang lain silakan. Ada- Berarti ini katanya core bisnisnya service ya, Iya, jasa. jasa, Jasa, betul. bukan servis AC, servis kipas bukan ya teman-teman ya. Ini servisnya Iya. servis manusia. Ini. Servisnya harus manusia gitu. Betul. Jadi kalau menurut pebisnis itu kalau di core-nya service itu bisnisnya akan long life gitu. Nah, iya itu. Berhubungan dengan manusia dan kebutuhan manusia itu tidak pernah terbatas. Gitu, Iya. teman-teman. Itu bisa dijadikan insight juga gitu. Kenapa perlu nih jalanin di bisnis? Kenapa aku milih ngejalanin bisnis di bagian jasa gitu. Iya. Kayak misalnya nikah gitu kan, itu kan suatu kebutuhan gitu. Kebutuhan. Pasti orang tuh akan nikah gitu. Itu maksudnya akan lasting gitu sampai kapanpun. Nah, Yang pasti kita ada dua ya kata saya di dunia ini kalau manusia, nikah dan Iya. mati ya. iya, Iya, meninggal juga. Ya. iya betul. Bahkan kalau di mohon maaf ya, maksudnya ini kan kita melihatnya dari sisi ini. Ada orang yang misalnya dia Chinese gitu ya, itu Mm-mm. meninggalnya pun ada organizer ya kalau nggak salah ya. Iya, jadi kadang-kadang ini yang waktu sebelum pandemi ya itu ada juga sempet tawaran nge-IO-in acara pemakaman gitu. Nah, kebetulan Ini unik nih. iya unik nge-IO-in acara pemakaman. Nah, cuman waktu itu kan kita juga belum ada panduannya seperti apa gitu. Jadi kita masih belajar juga karena kita
nggak bakal lah mau nerima kayak kucing dalam karung gitu. Kita juga mesti kayak ya bisa memuaskan klien juga gitu. Jadi kalau emang kita emang belum pernah bisa seperti itu ya mending jangan gitu. Iya, Cuman betul ya. iya, cuman kita ya sambil belajar juga, oh ternyata ada nih kebutuhan kayak gitu. Betul. Jadi bisa nih dijadikan ide lagi gitu untuk kedepannya, siapa tahu ada yang emang untuk kayak gitu dan kita ya emang udah harus dipersiapkan, berarti siapa tahu emang bagus juga ke depannya Iya, gitu. bagus prospeknya ya gitu ya. Iya. Oke. Jadi walaupun ada kebutuhan tapi nggak langsung ditangkap gitu, dipelajari dulu, dipelajari dianalisis dulu. bener. Jadi timnya kena COVID lagi ya, bahaya juga. Iya itu dia, apalagi zaman sekarang kan Iya. lagi krusial banget gitu. Oke, teman-teman dari kelas 8 mungkin ada perwakilan yang bertanya. Ini ada di chat dari ini ya, Oh, Bu Eka ya. Ada pengalaman paling seru. dan kurang berkenan saat ngurus IO. Bagaimana Wah, ini. mengatasi pengalaman yang kurang berkenan? Ya, ini pertanyaan dari Bu Eka Dari kelas Bu Eka. 12C. Bukan kelas 12, ini Bu Guru ini. Dulu pernah diajarin Bu Eka ya? Iya pernah. Oh, ya. Eh, Jadi saya juga dan- tahu Instagram Kak Tasya dari uploadan story-nya Bu Eka semalam. Oh Ya. gitu, ya Jadi ya saya ya. stalker dulu mau moderator ini ya. Gitu. Terima kasih Bu. Iya iya iya. Oke nih aku langsung jawab Ya, ada tadi silakan jawab, Bu. ya. Nah kalau untuk paling seru dan berkenan itu yang namanya kita berkegiatan gitu kan pasti ada ya kadang-kadang adalah gagal-gagalnya juga gitu. Kayak misalnya apa yang udah kita jalanin itu oh ternyata nggak sesuai nih sama keinginan klien kayak gitu. Nah itu kita mesti pelajarin lagi tuh kenapa bisa ada hal kayak gitu, kenapa bisa ada miskom seperti itu gitu. Nah misalnya waktu itu aku pernah kayak kliennya pengennya dekor kayak gini gitu, tapi ternyata emang yang disampaikan ke dia itu ya itu miskom lah intinya, tidak bener-bener nggak sesuai gitu sama yang kita tangkep gitu, sampai di akhirnya pas hari H kok gini gitu. Nah itu ya pinter-pinter kita gimana kan, karena emang kalau yang nah ini dia nih, kalau yang namanya bisnis service jasa itu ya emang mau nggak mau kita tuh harus pokoknya mohon maaf terus deh gitu, karena emang pasti walaupun klien yang salah itu klien tetap nomor satu gitu, klien adalah raja. Jadi ya mau nggak mau ya udah kita yang salah gitu. Nah cuman ya, nah itu dia kita harus berbesar hati nih di sini gitu. Cuman ya kita mau nggak mau ya mesti ngasih perhatian juga ke dia. Ya walaupun kita minta maaf segala macam, tapi at least biar dia ngerti kalau sebenarnya tuh ya problemnya di sini gitu Kak. Ya gini gitu. Dan biasanya kalau misalnya ada problem seperti itu, ya biasanya mereka cara biar nge-guide mereka lagi adalah entah aku kasih diskon untuk next acara, mereka mau ada acara lagi, oke, nanti kita kasih diskon Kak, free 50% kayak gitu. Terus kalau misalnya emang mereka galak banget mau refund, oh ya udah ya nggak apa-apa, daripada mereka koar-koar di sosmed gitu kan. Jadi ya udah kita harus siap dengan hal itu gitu. Tapi ya emang rata-rata kalau misalnya emang ya udah dikasih diskon deh atau refund, ya udah mereka ya senyum aja lagi gitu. Intinya ya nyenengin mereka aja gimana caranya gitu. Terus kalau untuk pengalaman paling seru ya banyak sih gitu, kayak misalnya di wedding atau di grand opening gitu. Kadang-kadang kan aku juga sering komunikasi sama si artis-artis atau apa gitu. Nah ya lumayan itu juga belajar banyak gitu sama mereka, gimana cara mereka membangun bisnis mereka gitu, gimana cara mereka membangun personal branding gitu. Nah itu membangun relasi dan ya menambah pelajaran juga sih buat kita gitu. Kayak misalnya yang tadi aku jelasin ada geomikan gitu sama Kak Okin, Kak Rachel gitu. Nah itu belajar banyak tuh di situ, gimana sih mereka bisa sukses sekarang. Terus di Bittersweet by Najla juga sekarang kan udah followersnya kalau nggak salah 1 juta ya di Instagram. Itu gimana perjuangannya tuh dari yang katanya bikin dessert tuh cuman ya diejek-ejek tuh sama saudaranya, ngapain bikin kue kayak nggak ada kerjaan gitu, ternyata bisa sukses sekarang gitu.
Nah makanya aku bilang tadi kalau emang passion itu pasti nggak akan mengkhianati hasil gitu kalau usaha. Gitu sih Bu Eka. Sudah terjawab. Terjawab ya Bu Eka ya. Oke. Bu Eka mungkin ada yang mau disampaikan secara langsung? Iya Bu. Oh langsung. Silakan teman-teman, Iya. ada yang ingin bertanya. Oh ada. Iya keren. Kalau menurut saya sih apa yang dilakukan sama Tasya sangat apa ya istilahnya ya anak muda banget, keren gitu ya. Jadi semoga sih bisa menginspirasi ya Tasya ya. Amin. Semoga Iya. bisa menginspirasi adik-adik semua. Oke, dan Tasya memang pembawaannya kalem, cocok dia untuk jadi IO. Iya kadang-kadang. Nah iya makanya di IO itu butuh ini juga. Jadi emang butuh dari segala watak gitu. Ada watak yang kalem, ada watak yang galak gitu. Jadi nanti kalau butuh yang ada yang marah-marah, dikeluarin yang kalem gitu. Oh. Iya gitu. Kalau ada butuh yang nyebelin kayak misalnya ya keamanan gitu-gitu, keluarin yang tato-tato yang galak gitu. Jadi emang kita ada tim-timnya gitu. Oh, udah ada timnya. Nah, kalau Tasya berarti yang tim yang kalem dia. Kalau ada yang marah-marah kamu dikeluarin ya Tasya. Iya, maksudnya ya, kan aku kan basicnya juga komunikasi gitu kan. Ya jadi ya gimana lah caranya ngomong biar mereka tuh akhirnya oh ya udah ngerti deh ya udah gitu. Iya. Oke, Ini terima kasih berarti Tasya. makasih Bu Eka. Ya. Berarti relate ya sama apa yang secara keilmuan kata saya kan belajarnya CISIP ya. Ilmu komunikasi dan service itu ya for business service atau pelayanan itu sangat mengutamakan yang namanya komunikasi. Jadi teman-teman makanya kalau dari SD sampai SMP kok belajar bahasa Indonesia sih Pak, bahkan sampai kuliah gitu. Nah ini guru-guru bahasa Indonesia ya, karena ya itu bahasa itu akan sangat menentukan kualitas kita sebagai manusia untuk berhubungan dengan orang lain gitu ya. Betul. Oke, Karena kan kita ada lagi. berhubungan sama orang. Betul, berhubungan sama orang lain. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Kalau belum ada, Kabara akan mencoba meminta Bu Tririni ini selaku Wakil Kepala Sekolah Pembangunan Jaya, mungkin atasnya dulu diajarkan sama Bu Rini sudah Iya, matematika. ya? Oke. Nah kira-kira apa nih yang dikenang Bu Rini tentang Tasya nih? Silakan Bu Rini. Oke. Iya, Bu. Terima kasih Pak Bara. Halo Tasya. Halo, Bu Rini. Aduh luar biasa ya. Aduh Bu Rini Halo. sampai terkesan kayaknya harus belajar ya Bu Rini sama Tasya. Aku yang belajar sama Bu Rini dong. Oke. Kalau tadi Tasya menceritakan ya mencari kuliah yang tidak ada hitungan. Padahal dulu pinter loh matematiknya loh. Ya. Jadi bingung juga kalau tadi waduh saya mencari kuliah yang tidak ada hitung-hitungan. Ternyata di dalam bisnis yang kalian yang dibangun juga pasti menghitung lah Pasti. untung ruginya ya kan. Ternyata pelajaran matematik itu dipakai juga kayak Natasha. Iya, jadi sebenarnya itu semuanya benar-benar kepake pokoknya yang diajarin, apalagi hitung-hitungan. Nah, waktu di Glowy ini juga pastilah itu kan kita nentuin harga gitu. Itu kan juga pasti itu yang namanya matematika gitu. Jadi kita nggak asal nentuin harga aja, kan kita juga mesti nentuin pengeluarannya berapa, terus pemasukannya sebanding nggak sama pengeluaran kayak gitu. Nah itu semuanya kan pasti dipelajarin waktu kita zaman sekolah dulu gitu. Nah, dan di komunikasi sendiri itu juga tetap ada hitung-hitungan gitu, cuma ya tidak sebanyak ya kuliah-kuliah yang di IPA gitu. Ya. Kalau khusus sejak ngambil jurusan fisika atau matematik itu baru ya hitungan terus ya. Iya, Oke. nah gitu. Ya maksud aku gitu sih, ingin meluruskan saja. Oke, Tapi itu luar tetap biasa kepake lah. semuanya. Gitu. Oke ya, kalau dulu Natasha itu emang seperti yang Bu Eka tadi sampaikan, anaknya kalem, tapi serius loh Pak Bara dulu. Ya kalau belajar luar biasa. Ya ya. ampun. Ya, Bu, Luar ya. biasa, dia selalu kayaknya tidak pernah masuk ke ruang DP ya Natasha ya. Ruang Nggak BP. pernah. Pasti datang aja kayaknya. Karena tipe-tipe orang yang serius, yang kalem,
Aduh, kemudian ya bareng sama teman-temannya, ya bukan yang pemberontak kalau Natasha. Ya, makanya waktu masuk di 70 emang kelihatan gitu. Kan dulu pakai NEM ya Natasha ya? Dulu 70 waktu itu tes Bu Rini. Tes ya? Belum pakai NEM ya? Waktu itu bisa pakai NEM, cuman bisa pakai tes juga. Ada ini dari 70 kan Tita ya. Tita dari PJ ke 70, Tita Arvin. Tita Arvin sama Bram, jadi berempat tuh kita dari PJ. Itu anak-anak yang hebat semua. Jadi ternyata tidak, kalau tadi mengatakan proses itu pasti akan membuahkan hasil ya sama gitu loh. Jadi anak-anakku semuanya, kalau kalian belajar dengan baik, nanti akan kebuka kok seperti Kak Natasha ini ya. Amin. Udah kuliahnya di tempat yang bagus, kemudian buka usaha luar biasa ya, masih kuliah sudah punya usaha ya. Dulu kalau Natasha itu belum ada student company ya. Belum. Kalau sekarang anak-anak kelas 2 sudah diajarin, kelas 1 aja sudah diajarin bagaimana membuat bisnis plan. Jadi udah keren ya dari sekarang ya. Jadi udah dikenalkan lah bagaimana sih cara kalau kita mau buka usaha-usaha kecil-kecilan sebetulnya. Iya, usaha kecil menengah benar. Kebetulan kelas 8 nanti ada student company. Jadi setiap kelas itu membuka usaha. Kalau di SMP masih buka usahanya makanan. Oh iya. Dulu adik saya kedapetan sih kayaknya itu ya. Iya, adik Natasha siapa sih? Sita, dulu angkatan Sita itu yang pertama kali bikin SC Bu, angkatan Sita. Iya. Pertama kali angkatannya Sita, dan Sita terpilih jadi salah satu yang join waktu itu. Oh iya Sita ya. Iya Sita. Mukanya agak beda ya Bu sama Natasha, gedean kak adiknya ya berarti ya. Iya. Semuanya bilang gitu. Oke, sukses selalu ya Natasha. Amin Bu, makasih. Terima kasih membagi pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan aku makasih bisa memberi inspirasi buat adik-adik kelasnya. Ternyata tidak menunggu tua. Kalau kemarin sore ya, tidak menunggu tua untuk usaha, tapi masih muda. Kalian bisa berkreasi, berinovasi untuk berusaha. Seperti Kak Natasha. Terima kasih ya Natasha. Semoga bisa menginspirasi hari ini semuanya. Oke, terima kasih Bu Rini. Ya, merupakan tadi mengklarifikasi, masa sih nggak suka hitung-hitungan, orang hitung-hitungan pinter ya. Oke. Tapi SMA-nya IPA IPS berarti? SMA-nya IPA sih. Tuh karena kan IPA. Masih galau juga, aduh mau jurusan apa ya gitu. Ya udah IPA aja deh ambilnya gitu. Justru IPA malah melahirkan entrepreneur ya. Jadi tidak mesti ya sekarang tuh memang bisa berubah atau mengikuti passion. Mungkin itu dari Bu Rini dan Kak Tasya, mungkin closing statement memberikan kata-kata motivasi kepada teman-teman yang hidup di generasi milenial ini yang terus terpacu oleh perkembangan industri teknologi dan informasi. Silakan Kak Tasya. Oke, ya kalau closing statement dari aku ya sesuai sama yang tadi sih paling. Jadi belajar yang benar gitu buat kalian semua, ini kan kalian pada masih muda gitu. Terus apalagi dari sekarang udah diajarin, udah ada ininya basicnya yang SC tadi ya, student company gitu. Nah dari kecil aja tuh udah diajarin biar bikin perusahaan tuh gimana gitu. Nah itu dimanfaatkan sebaik mungkin karena udah ada wadahnya nih, jadi kalian tinggal mengembangkannya dengan baik itu gimana. Terus yang aku bilang tadi juga, yang namanya usaha itu tidak akan mengkhianati hasil gitu. Jadi kalian kerjakan sesuai dengan passion kalian. Oke, terima kasih Kak Tasya. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan proses
akan tibanya kita memetik buah yang manis. Nanti akan kita petik ketika komitmen itu memang betul-betul kita jalankan ya. Jadi komitmen sangat penting. Terus tadi kalau kita bisa lihat, Pak Bara boleh simpulkan di bisnis service atau pelayanan ini membutuhkan kreativitas, inovasi, komitmen, dan harus jaga juga komunikasi atau relasi dengan sesama klien dan mungkin sesama partner bisnis juga ya gitu. Iya betul. Oke. Karena semuanya kan datangnya dari klien, jadi siapa tahu nanti kalau kita maintain dengan baik ada lagi dari mereka gitu, saudaranya atau siapanya. Iya, betul ya, kelanjutan. Terima kasih Kak Tasya. Sebenarnya pengen banget ngobrol lebih panjang gitu ya, tapi karena waktu juga nih yang memisahkan kita. Dan teman-teman, mudah-mudahan ada yang bisa dipetik dari webinar hari ini, entrepreneurship hari ini, dari Kak Natasha Lupita atau nama lengkap Igusti Agung Ayu Natasha Lupita. Terima kasih Kak Tasya, dan Pak Bara kembalikan kepada MC Saras dan Kayla. Silakan Saras. Terima kasih Pak Bara dan Kak Tasya yang sudah berbagi ilmu dengan kita semua, dan juga kakak-kakak kelas di SMP Pengembangan Jaya. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa bertemu secara langsung di sekolah. Keren ya Kak Tasya. Saras pengen nggak sih jadi owner suatu perusahaan seperti Kak Tasya? Pengen banget dong Kak. Kalau Kak Kayla gimana? Ya, aku juga kepikiran. Kayaknya seru ya bisa ngejalanin bisnis. Tapi sepertinya aku pengen punya perusahaan di bidang arsitektur deh. Wah, keren tuh Kak. Semoga cita-cita Kak Kayla tercapai ya. Amin. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman, terima kasih sudah mengikuti kegiatan pagi ini. Semoga materi yang disampaikan Kak Tasya dapat menginspirasi kita semua. Terima kasih juga buat Kak Tasya, sukses selalu dan sampai ketemu di lain waktu. Akhir kata, saya Kayla. Dan saya Saras. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di acara OSIS berikutnya. Oke, terima kasih Kayla, Saras. Terima kasih Kak Tasya sudah bergabung pagi ini di acara webinar. Sama-sama, Ya, semoga sukses selalu dengan bisnisnya. Semoga nanti kalau sudah tidak pandemik lagi kita bisa mengundang kembali Kak Tasya di sekolah untuk bisa berbagi lagi pengalaman dengan adik-adik kelasnya. Iya, senang bisa sharing sama adik-adik semua. Semangat ya semuanya ya. Ya, nanti ada perlombaan itu ya Bu ya? Lomba apa? Ya, ada perlombaan bisnis plan. Kalau misalnya Kak Tasya nggak ada waktu, bisa bergabung dengan kita untuk melihat adik-adik kelas mempresentasikan hasil karyanya, karya-karya keren. Iya. Semangat semuanya ya. Ya.